Persib Bandung akhirnya berhasil bounce back setelah mengalami kekalahan 3-2 di ajang ACL II dari Lion City Sailors di Singapura pada pertengahan pekan lalu. Kali ini mereka bisa mengembalikan kepercayaan dirinya setelah mendapatkan kemenangan yang meyakinkan 4-1 dari Madura United. Tim yang selama ini memang menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan oleh pasukan dari Maung Bandung. Memang ada sedikit perubahan, ataupun saya bilang bukan sedikit, tapi lumayan banyak perubahan yang dilakukan oleh Bojan Hodak pada pertandingan kali ini. Kalau kita lihat dari starting 11, ini banyak ada pemain baru yang dimasukkan. Kalau untuk penjaga gawang, Teja Pakualam masih menjadi pilihan utama, sementara ada perubahan di back four, di mana seorang Barba yang menjadi salah satu tumpuan dari Persib Bandung pada awal musim ini kembali ke starting 11 setelah kemarin sempat mengalami sakit, diduetkan dengan Julio Cesar di dua back tengah Persib Bandung, sementara Eliano yang biasanya main di back kiri, kali ini dimainkan di back kanan, sementara untuk di back kirinya diisi oleh seorang Dewangga. Ini debut Dewangga, ex pemain dari PSIS Semarang, berseragam Maung Bandung di ajang Super League pada musim kali ini. Dikarenakan memang ada pertimbangan seorang Kakang yang biasanya mengisi slot U23 ini sudah memasuki training camp ataupun persiapan akhir dari Timnas Indonesia menjelang SEA Games, sehingga slot tersebut harus diisi oleh seorang Dewangga yang hari ini tampil tidak mengecewakan, tampil oke, tidak jelek, tapi juga tidak begitu menonjol, tapi sangat bisa dimaklumi bagi seseorang pemain yang kesulitan mendapatkan menit-menit bermain di awal musim ini bersama dengan Persib Bandung, dan diharapkan ini bisa menjadi momentum untuk seorang Dewangga. Sementara double pivot ditaruh oleh seorang Bojan, ada Klok di situ dan juga ada Lucho yang dimainkan. Sementara yang menariknya adalah kalau biasanya Beckham Putra ataupun William Marcelio dimainkan sebagai gelandang serang atau bahkan Tom Hai, kali ini seorang Bojan bereksperimen menaruh seorang Berguinho sebagai gelandang serang free roll yang bisa dilakukan oleh Berg dengan tampil sangat luar biasa. Gue akan bahas nanti, tapi kalau kita lihat di lini depan tidak banyak perubahan. Uliam Barus di kanan, Sadil di kiri, dan juga seorang Ramon Tanque yang diberikan kesempatan sebagai gelandang utama dari Persib Bandung. Sebetulnya di awal pertandingan, Madura yang mendapatkan momentum terlebih dahulu. Mereka yang terus melakukan tekanan kepada Persib, terutama menekan sisi dari kanan, pertahanan yang dijaga oleh seorang Eliano. Sempat beberapa kali ada umpan-umpan tarik yang diberikan, umpan-umpan cutback yang diberikan, bahkan ada satu momen di mana Julio Cesar ini tidak begitu baik mengantisipasi bola, tidak begitu baik membuang bola, sehingga bola jatuh ke kaki dari pemain Madura di luar kotak penalti, dilakukan shoot, tapi tetap Teja Pakualam ini salah satu kiper yang luar biasa, bisa melakukan penyelamatan pertama di babak pertama, di awal babak pertama. Dan untungnya Persib Bandung bisa mendapatkan wake up call dari tekanan-tekanan tersebut, akhirnya keluar menyerang, mendapatkan momentum, peluang dari seorang Luciano Goikokea yang mendapatkan ruang di luar kotak penalti, akhirnya memutuskan untuk melakukan shooting jarak jauh. Kualitas menghujam gawang dari Madura United tidak bisa diantisipasi karena memang tendangannya ini begitu keras dan juga sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat peran dari Lucho pada pertandingan kali ini, memang dia lebih, meskipun bermain sebagai pivot dengan Mark Klok, tapi dia lebih bertanggung jawab untuk bisa membantu serangan, sementara Mark Klok ini lebih sebagai penyeimbang, gelandang petarung di lini tengah dari Persib Bandung. Dan memang Lucho ini ketika gol tadi terjadi memang tengah melakukan atau sedikit membantu serangan di saat memang Berguinho yang tadi gue sebutkan bermain free roll, karena Berguinho berapa kali tampak ini bermain ataupun membuka ruang di kanan, membuka ruang di kiri, menggocek bola di kanan, menggocek bola di kiri, sehingga ada kekosongan di lini tengah di gelandang serang yang tadi diisi oleh Lucho, dan juga hasilnya sangat luar biasa. Dan memang setelah gol tersebut, terus Persib Bandung mendapatkan ataupun menaikkan intensitas serangan. Setidaknya 2 peluang gue catat terjadi. Salah satunya adalah dari Berguinho yang tadi gue bilang bermain free roll. Ada peluang di sisi kanan penyerangan dari Persib Bandung. Ada satu shoot keputusan yang sangat baik. Tendangannya juga berkualitas, tapi sayangnya masih membentur mistar gawang. Dimana tendangan tersebut terjadi karena memang ada ruang yang dibuka oleh dua pemain yang membantu Berguinho
lari tanpa bola yang dilakukan sehingga Burgunyo dapat ruang dari lini pertahanan, namun sayangnya belum bisa mencetak gol. Begitupun dengan Julio Cesar yang sempat nyaris mencetak gol indah melalui volley, tapi sayang bolanya masih menyamping di mistar gawang. Sementara itu, akhirnya Persib Bandung mendapatkan gol keduanya, memanfaatkan momentum dari corner kick. Barba yang baru comeback ke starting 11 bisa mencetak gol keduanya di Super League setelah gol pertamanya ke gawang Arema FC. Dan memang kalau kita lihat sebelum dari gol tersebut ataupun corner tersebut terjadi, ini tentu gue harus kasih kredit kepada seorang Ramon yang memang belum berhasil mencetak gol pada malam hari ini, tapi bisa memberikan ancaman, bisa meng-create peluang untuk Persib Bandung, salah satunya yang berujung pada corner yang membuahkan gol dari seorang Barba, di mana tendangan dari Ramon dari luar kotak penalti ini sangat baik sebetulnya, namun sayangnya masih bisa ditepis oleh kiper dari Madura United. Dan babak kedua Persib Bandung masih terus menjaga intensitas serangan, tapi juga sangat berhati-hati dalam bertahan, belajar dari kesalahan yang dilakukan di Singapura, dan peluang juga tidak lama mereka dapatkan, salah satu dari seorang Ulia Baros yang mendapatkan ruang, mendapatkan free bola dari wall yang dilakukan oleh seorang Ramon. Ini sangat disayangkan, dan juga sebetulnya Madura sendiri juga mencoba untuk keluar dari tekanan. Ada satu peluang sebetulnya, ada pergerakan tanpa bola yang begitu luar biasa dari Ajuk Kusuma, tapi sayangnya ketika dia sudah one on one, ada seorang Teja Pakualam yang melakukan save menggunakan kaki. Sementara pergantian dilakukan oleh seorang Bojan tadi, salah satunya menarik Ramon dan juga Sadil dan memasukkan seorang Tom Hai. Ini yang gue selalu katakan di beberapa konten gue, Bojan selalu memberikan ataupun memasukkan pemain dengan maksud tertentu. Instant impact selalu diberikan, dan juga terbukti kembali pada malam hari ini ketika Tom Hai ini menjadi salah satu menjadi salah satu yang berperan dalam gol ketiga dari Persib Bandung setelah sempat kebobolan satu gol melalui Balotelli yang memanfaatkan pelanggaran handball dari Julio Cesar di hadiah penalti, bisa menipu seorang Teja Pakualam, sempat memperkecil ketertinggalan setidaknya untuk 1 menit, dan menit kedua setelahnya akhirnya Persib Bandung bisa membayar tuntas dengan peran seorang Tom Hai. Tom Hai yang bermain sebagai gelandang serang menggantikan Burgunyo pada ketika ia bermain, tampak hanya melakukan satu penglihatan. Dia melihat seorang Burgunyo lari tanpa bola, dikasih umpan cungkil yang sangat memanjakan. Burgunyo akhirnya mengiring bola, tapi sayangnya sempat ada pelanggaran, di-tackle oleh para pemain Madura United. Bola sempat dikontrol oleh back dari Madura United sebelum Uliam Baros ini berhasil mencuri bola tersebut dan juga dengan mudah menceploskan gol ke gawang dari Dewa United. Maksud gue Madura United. Dan memang gol dari seorang Baros tersebut meningkatkan kepercayaan diri dari Persib. Dan tidak lama setelah itu akhirnya Tom Hai ini debut, namanya tercantum dalam papan skor, sudah berkali-kali mencoba untuk mencetak gol, akhirnya mendapat gol tersebut di pertandingan ke-11 ya kalau nggak salah ini. Gol pertama dari Tom Hai, ada satu umpan 1-2 dari seorang Tom Hai dan juga Burgunyo, berada di dalam kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Madura. Membalikan badan, akhirnya memutuskan untuk menendang dengan tendangan yang kencang, dan juga sebetulnya sempat bisa ditepis oleh kiper dari Madura, tapi sayangnya bola ini masuk ke gawang Madura United untuk bisa memastikan kemenangan 4-1 untuk Persib Bandung pada pertandingan kali ini. Selain Dewangga, Nasril juga mendapatkan menit bermainnya, debut sebagai pemain Persib di Super League. Ini juga membuktikan Persib salah satu tim yang selalu mempromosikan pemain-pemain yang berhasil dihasilkan dari akademinya, karena kita tahu Nasril merupakan salah satu pemain di timnas U17 yang kemarin baru pulang dari Piala Dunia U17 di Qatar. Dan dengan hasil ini Persib Bandung masih tertahan di posisi ketiga dengan 25 poin, masih berada di bawah Persija Jakarta di posisi kedua yang kemarin menang 2-0 dari PSIM di Gelora dari GBK. Dengan raihan berapa poin ya? Dengan raihan 29 poin Persija, sementara Borneo FC ini masih berada di puncak dengan poin 33 dari 12 pertandingan.
setelah tadi pada sore tadi akhirnya mendapatkan kekalahan perdananya di Super League setelah 11 kali bermain tanpa kalah, akhirnya dikalahkan oleh Bali United di kandang Borneo di Samarinda. Sementara memang setelah ini akan ada super big match dari Super League di mana Persib Bandung peringkat 3 akan menghadapi Borneo FC peringkat 1 yang baru menang kekalahan. Persib akan menjamu Borneo di Bandung, partai tunda. Ini pertandingan yang tentu akan banyak disaksikan oleh jutaan bobotoh karena memang ini pertandingan yang sangat seru menentukan persaingan di papan atas, apalagi Persib Bandung tadi gue katakan di awal berhasil mendapatkan momentum kembali setelah kalah di Asia. Sementara Borneo yang selama ini berhasil menang, mendapatkan kekalahan perdana. Kita akan lihat bagaimana respon dari para pemain Borneo pada Jumat pekan depan. Karena ini merupakan minggu-minggu yang tidak mudah untuk Persib Bandung, karena setelah menjamu Borneo, mereka harus menjamu Bangkok United untuk juga menentukan kelolosan mereka ke babak 16 besar. Ini pertandingan penentuan, mereka harus minimal seri di kandang melawan Bangkok United yang sudah dipastikan lolos dari grup G, dipastikan lolos ke babak 16 besar. Ini akan menjadi perebutan tempat terakhir antara Persib Bandung dan juga Lion City Sailors di ACL 2. Kita nantikan, sebelum itu juga nanti akan ada pertandingan melawan Maluku United away pula. Ini akan menghadapi pemain-pemain seperti DDS, Ciro, seperti Tyran. Ini juga pertandingan tunda. Kita akan nantikan apakah Persib Bandung bisa melewati 3 ujian utama di musim ini, baik itu di Super League maupun di Asia. Gimana prediksi kalian? Tulis di kolom komentar.